عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, nikmat la ilaha illallah, nikmat kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahu kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnatu ala hadhihi ni'mati tauhid. Yang kita melihat dan kita menyaksikan bagaimana banyak manusia yang mereka pada hari-hari ini, mereka di dalam kubangan kesyirikan dan kekufuran mereka. Mereka merayakan hari ulang tahun Tuhan. Dan tidak lama lagi setelah itu nanti mereka akan merayakan hari haul dan kematiannya Tuhan. Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dan Maha tinggi dari semua kepalsuan dan kebohongan yang mereka sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hayyul ladzi la yamut, yang Maha hidup dan tidak akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala sesuatu di langit dan di bumi adalah makhluk ciptaannya. Kecil ya udah besar. Abi lagi ngajar dulu ya. Kan biasanya memang kecil. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada tema kita, yaitu kita insyaallah memasuki pada peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah, yaitu setelah fase perdamaian. Perdamaian karena Nabi SAW telah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Quraisy, dengan perjanjian Hudaybiyah. Di dalam fase perdamaian ini, di saat itulah Nabi SAW memiliki kesempatan untuk menyebarkan dakwah ini dengan mengirimkan surat-surat kepada para raja dan para pembesar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Islam mendapatkan keamanan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka di situ ada kesempatan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah ini di luar jazirah Arab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim suratnya kepada beberapa pembesar-pembesar Arab dan juga pembesar-pembesar di luar Arab, mengirimkan kepada mereka surat-suratnya, surat-surat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mendakwahi mereka untuk memeluk dinul Islam. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim suratnya kepada Kisra, kepada Kaisar Romawi, kepada An-Najasyi, dan kepada seluruh pembesar, mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Nabi SAW berinisiatif ingin mengirim surat kepada mereka untuk menyampaikan surat beliau, ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak akan menerima surat itu kecuali kalau ada stempelnya. Maka Nabi SAW pun meminta untuk dibuatkan sebuah stempel yang terbuat dari perak. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW ingin mengirimkan surat-suratnya kepada beberapa orang di luar Arab, dan disampaikan kepada beliau
ya Rasulullah, bahwa mereka tidak menerima surat kecuali ketika ada stempelnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW pun meminta dibuatkan sebuah stempel yang terbuat dari perak dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Stempel itu terus dipakai oleh Nabi SAW di dalam surat-surat beliau. Kemudian setelah beliau SAW wafat, maka stempel itu atau cincin itu berada pada tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Abu Bakar. Dan ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka stempel itu di tangan Utsman radhiyallahu anhu. Dan Utsman menjadi khalifah dalam kurun kurang lebih 12 tahun. Ketika 6 tahun beliau menjadi khalifah, sekali waktu beliau berada di sebuah sumur yang sangat luas, beliau menggerakkan cincin tersebut. Beliau menggerakkan cincin itu, qaddarallah, cincin tersebut jatuh ke dalam sumur itu. Jatuh ke dalam sumur itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mencari cincin itu bahkan sampai 3 hari. Dan mereka tidak mendapatkan cincin tersebut. Cincin itu hilang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kesannya Utsman berlebihan ketika mencari cincin itu karena sampai 3 hari mengerahkan orang untuk mencari cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang berlebihan. Namun dijelaskan oleh beliau bahwa itu adalah peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini tidak bisa diukur dan dinilai dengan harta tertentu. Ya, andai kata itu bukan cincin Nabi Muhammad SAW sesuatu yang biasa, maka tidak akan seperti itu effort yang dikeluarkan untuk mencari cincin tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi peninggalan Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah peninggalan beliau, maka tidak bisa diukur dengan cincin yang pada umumnya, walaupun padahal dari perak, artinya sesuatu yang secara nilai masih sesuatu yang sangat terukur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW siap untuk mengirim surat-suratnya, maka beliau mengutus beberapa utusan beliau yang untuk menjadi utusan-utusan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang tersebut. Dan kita akan melihat siapa-siapa saja pembesar-pembesar atau raja-raja yang Rasulullah SAW mengirim surat kepada mereka. Dan itu dimulai pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Yang pertama adalah surat Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah. Ya, Raja Najasyi ini namanya adalah Ashama. Najasyi adalah gelar, ya, gelar bagi setiap raja Habasyah, raja Afrika. Nabi SAW mengutus kepada Najasyi ini, Ashamah ini, Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu an. Dan itu adalah utusan pertama Nabi Muhammad SAW. Untuk yang ke Habasyah ini, Nabi SAW mengirimkan 2 surat. Surat yang pertama adalah Nabi meminta kepada Najasyi untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, ya, putri Abu Sufyan radhiyallahu anha. Yang Ummu Habibah ini termasuk yang hijrah ke Habasyah, ya, bersama mereka yang hijrah ke sana. Dan surat yang satu lagi adalah surat mengajak An-Najasyi untuk memeluk dinul Islam. Sebagaimana Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahwa beliau menceritakan bahwa beliau awalnya adalah istri dari Ubaidillah bin Jahsh yang hijrah bersama Ubaidillah bin Jahsh ke Najasyi dan kemudian meninggal dunia. Tak perlu diinformasikan kepada kita semua ikhwafillah, sebagian kitab-kitab sirah, bahkan Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan bahwa
Ubaidillah bin Jahash, suami dari Ummu Habibah ini, diriwayatkan bahwa beliau murtad, keluar dari dinul Islam dan memeluk agama Nasrani. Ini adalah desas-desus dan gosip dan tidak sahih. Itu tidak benar. Ya, klaim itu batil, tidak memiliki kebenaran riwayat sama sekali. Yang benar adalah Ubaidillah bin Jahash radhiyallahu an meninggal dunia dalam keadaan muslim. Ketika beliau meninggal dunia, maka Nabi SAW melamar Ummu Habibah untuk beliau. Ketika itu Ummu Habibah di Habasyah. Maka kemudian An-Najasyi pun menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Habibah. Dan Nabi SAW memberikan mahar 4.000, ya, mahar 4.000 dirham. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengutus Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu an untuk menjemput Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan semua bekalnya Ummu Habibah, bekalnya disediakan oleh Raja An-Najasyi. Dan Nabi SAW tidak menyertakan apapun, semua bekal itu dari An-Najasyi. Adapun surat Nabi SAW kepada An-Najasyi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, dan juga Ibnu Ishaq, Nabi SAW menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah ila Najasyiyil Asham azimil Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam yattakhidh sahibatan wala walada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad'uka bidi'ayatillah fa inni ana rasulullah fa aslim taslam. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun fa in abaita fa 'alayka ithmun nasara min qaumik. Nabi SAW menyampaikan di dalam suratnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat dari Muhammad, utusan Allah, kepada An-Najasyi, Al-Asham, pembesar Habasyah. Keselamatanlah bagi yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satunya dan tiada sekutu baginya, dan tidak menjadikan bagi Allah istri maupun anak, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku mengajakmu dengan seruan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka masuk Islamlah, maka kamu akan selamat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyertakan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai ahlul kitab, marilah kalian kepada sebuah kalimat yang benar antara kami dan kalian. Apa kalimat benar itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan supaya sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Dan jika kalian enggan, maka saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau tidak mau menerima seruanku ini, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Nasrani dari kaummu. Ini surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ikhwafillah. Ketika surat ini diterima oleh An-Najasyi, dibacakan kepadanya, maka An-Najasyi pun meletakkan surat ini di keningnya, meletakkannya di matanya. Kemudian beliau turun dari singgasananya. Beliau bersimpuh di atas tanah dengan penuh rendah hati. Kemudian beliau masuk Islam dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau mengatakan, laula ma ana fihi minal mulk wa ma tahammaltu min amrin nas la ataituhu hatta ahmilana alaihi. Andai kata bukan karena kekuasaanku saat ini dan yang menjadi beban berat dari apa yang aku hadapi dari manusia, aku akan menghampiri beliau dan aku akan menenteng sandal beliau. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Antum membaca di dalam surat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kesederhanaan dari surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jelasnya pesan yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yaitu pesan tauhid, pesan la ilaha illallah, pesan risalah kenabian Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan menegaskan bahwa beliau adalah utusan Allah dan beliau membawa risalah Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Dan ayat yang dikutip oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Ali Imran ayat 64. Antum perhatikan ikhwafillah. Ayat ini di antara ayat yang menegaskan makna la ilaha illallah. Ayat yang menegaskan makna la ilaha illallah. Karena di dalam ayat ini telah menegaskan, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah kita kepada kalimat yang benar antara kami dan kalian, yaitu kita tidak beribadah kecuali Allah saja. Alla na'budu illallah. Ini menegaskan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alla na'budu illallah, alla na'budu yaitu maksudnya la ilaha illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi makna la ilaha illallah kalau ditanya kepada antum semuanya, apa makna la ilaha illallah? Hafalkan ayat ini. Surat yang yaitu surat Ali Imran ayat 64. Hafalkan surat ini yang menegaskan bahwa makna la ilaha illallah alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan dan janganlah kita menjadikan sebagian kita menjadi tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Rahman, Syilil Moya ni. Moya. Kubena Ustaz Akwab. Agar janganlah menjadikan sebagian kita menjadi tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Maksudnya apa menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan yang disembah selain Allah? Yaitu menjadikan pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh agama ditaati di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal yang tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani saat ini. Mereka merayakan Natal yang jika antum tanya kepada mereka, apa dalihnya? Kenapa Natal? Ya, apakah ada syariat yang memerintahkan untuk merayakan Natal? Merayakan hari kelahiran Yesus. Apakah ada nas dalam Alkitab, dalam Injil mereka, ya, dalam The Holy Bible mereka yang memerintahkan seperti itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Itu hanyalah keputusan-keputusan para tokoh-tokoh agama mereka untuk menjadikan itu sebagai sebuah syiar agama. Andai kata jika tidak ada bid'ah ini, bid'ah Natal ini, maka itu akan mereka tidak akan memiliki hari raya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Nabi SAW menegaskan, fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika kalian tidak mau, saksikanlah bahwa kami adalah muslim. Nah, setelah An-Najasyi menerima surat ini dan beliau menunjukkan tunduknya kepada Nabi SAW, maka Najasyi membalas surat Rasulullah SAW, menyampaikan di dalam surat tersebut bahwa beliau menyambut ajakan Rasulullah SAW, membenarkan beliau SAW, dan menyatakan dirinya masuk Islam. Bersama itu An-Najasyi memberikan hadiah, ya, di antaranya 2 buah sepatu hitam, 2 buah sandal yang bagus, dan 3 tongkat, ya. Yang tongkat itu 1 dipegang oleh Nabi SAW, 1 Nabi SAW menyerahkannya, menghadiahkannya kepada Ali bin Abu Thalib,
dan satu lagi tongkat itu dihadiahkan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan tongkat ini seringkali dibawa oleh Bilal, ya, ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan di depan Nabi. Bilal dengan membawa tongkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat Id, ya, karena sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, sholatnya itu di lapangan. Maka Bilal membawa tongkat itu dan menjadikan tongkat itu sebagai sutroh, pembatas sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah sebuah cincin emas yang di situ ada ukiran khas, ya, Habasyah. Sebagaimana disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, yang menyebutkan bahwa Najasyi menghadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 sepatu hitam, 2 sandal, dan itu seringkali dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sepatu hitam yang polos, ya. Dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika cincin, bagaimana dengan cincin emas itu, ya? Bukankah umat Islam laki-lakinya haram pakai emas? Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika dapat hadiah perhiasan ini, cincin emas dari An-Najasyi, dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ada ukiran khas Habasyah di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyentuh cincin emas itu dengan tangan beliau, tapi beliau mengambil sebuah ranting, ya. Beliau menyingkirkan dengan ranting tersebut cincin itu dari hadapan beliau. Beliau berpaling dari ranting itu. Kemudian Nabi SAW memanggil cucunya. Mana Umamah? Umamah binti Abil As, ya, putri dari Zainab, putri Nabi Muhammad, cucu Rasulullah SAW dari Zainab. Nabi memanggil Umamah dan Nabi SAW bersabda kepada Umamah, "Tahalli bihadhihi ya bunayya." Ya, pakailah cincin emas ini wahai cucuku, ya, wahai putriku. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hari wafatnya An-Najasyi yang bernama Ashamah ini radhiyallahu an, beliau wafat nanti pada bulan Rajab di tahun ke-9 Hijriyah. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas pada tahun ke-9. Dan sampailah berita wafatnya An-Najasyi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matal yauma rajulun salih. Faqumu fasallu ala akhikum ashamata wastaghfirulah." Hari ini telah meninggal seorang yang saleh. Berdirilah. Mari kita melaksanakan sholat untuk saudara kalian Ashamah dan kita mintakan ampun untuknya. Maka itulah awal mula disyariatkannya sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Yaitu sholat jenazah tanpa adanya jenazah di hadapan para jamaah yang mensolatinya. Ya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Juga An-Nasai di dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa ketika An-Najasyi meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu alaihi." Bismillah. Salatilah beliau. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, nusalli ala abdin habasyi." Kita menyolatin dia, orang dari Habasyah. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 199, yaitu Allah berfirman, "Wa min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab." Dan sesungguhnya di antara kaum ahli kitab ada di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membeli dengan ayat-ayat Allah harga yang sedikit. Orang-orang itulah yang mendapatkan pahala bagi mereka di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Ikhwatal iman, bahkan para sahabat pun menyampaikan
Sebagaimana dari dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika An-Najasyi meninggal dunia, seringkali ada pembicaraan di antara kita bagaimana para sahabat menyampaikan bahwa dari kuburnya An-Najasyi ini muncul sinar. Ada sinar yang muncul dari kuburnya An-Najasyi radhiyallahu anhu. An-Najasyi ini, Ashamah radhiyallahu meninggal dunia dan digantikan dengan raja baru yang gelarnya juga Najasyi. Ya, bukanlah Najasyi yang beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirimkan surat lagi kepada Najasyi baru ini untuk mengajaknya memeluk dinul Islam. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najasyi wa ila kulli jabbarin yad'uhum ila Allah Ta'ala wa laysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi SAW mengirimkan surat-surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Najasyi, dan kepada para pembesar, mengajak mereka untuk memeluk dinul Islam. Dan Najasyi yang dikirimi surat ini bukanlah Najasyi yang disolati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih di dalam Sahih Muslim. Ini sekilas tentang An-Najasyi. Selanjutnya, ikhwatal iman, yaitu surat Nabi kepada Heraklius, Raja Romawi. Heraklius, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah Raja Romawi. Dan gelar lainnya juga adalah Kaisar. Heraklius ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini adalah salah seorang sahabat yang wajahnya seringkali ditiru oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika menjadi manusia. Karena tampannya Dihyah Al-Kalbi, malaikat Jibril suka kepada Dihyah ini, dan ketika menjadi manusia seringkali malaikat Jibril menyerupai wajah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ya, Dihyah inilah yang diutus untuk menemui Heraklius, Raja Romawi. Mengajaknya untuk memeluk dinul Islam, memeluk agama Islam, menyampaikan suratnya. Dan memerintahkan untuk menyerahkannya kepada Kaisar. Ya, dalam riwayat yang lain memerintahkan untuk menyerahkan surat itu kepada pembesar Busra. Ya, pembesar Busra. Dan Busra ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu kota di negeri Syam, ya, yaitu Al-Harith ibnu Abi Shimr, Raja Ghassan. Supaya, jadi maksudnya adalah surat itu diantarkan kepada Busra, yang ada di Syam, salah satu kota di negeri Syam, untuk diserahkan kepada Heraklius. Ikhwatal iman, antum tahu bahwa Heraklius, ya, bukanlah, dia tidak stay-nya bukan di Syam. Ya. Namun bagaimana ada kisah pertemuan Heraklius dengan Abu Sufyan. Heraklius, dia ini punya nazar. Dia punya komitmen. Komitmen dia adalah jika Romawi berhasil mengalahkan Persia, dia bernazar untuk berjalan kaki dari Konstantinopel, istana dia, menuju Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Ya, nazarnya dia adalah dari Konstantin, dia berangkat ke Baitul Maqdis dengan berjalan kaki. Dan memang benar, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Romawi mengalahkan Persia. Maka berangkatlah Heraklius dari negerinya, Konstantinopel, berjalan kaki sebagai bentuk syukurnya kepada Allah atas kemenangan mereka melawan Persia, untuk beribadah di Baitul Maqdis. Sampailah dia di salah satu kota, yaitu Elia, kota Elia. Dan ketika dia selesai ibadah di sana, dia ditemani dengan beberapa uskupnya dan beberapa tokoh-tokoh Romawi. Pada saat itu dia sangat galau yang luar biasa. Malam itu galau yang dahsyat. Dan sampai beberapa uskupnya ini bertanya,
kenapa kamu begitu galau tampilanmu, wahai sang raja, wahai Heraklius? Ya, sambil Heraklius melihat ke bintang-bintang di langit, kemudian beliau mengatakan bahwa aku bermimpi, kata Heraklius. Aku bermimpi bahwa bintang-bintang kerajaan orang-orang yang disunat sudah hampir waktunya untuk muncul. Bahwa kekuasaan ini akan diambil oleh mereka-mereka yang sunat, kata Heraklius. Siapa di antara bangsa-bangsa yang sekarang ini masih yang disunat? Dia bertanya seperti itu kepada para uskupnya. Siapa mereka yang disunat ini? Kemudian sang uskup-uskup yang ada di sekitar mereka pun, di sekitar Heraklius, mengatakan yang disunat cuma Yahudi. Namun mereka lemah. Siapa mereka? Ya, kirim kepada penguasa-penguasa raja yang menguasai Romawi, kepada orang pemimpin-pemimpin Romawi yang dibawa kekuasaanmu untuk membunuh Yahudi. Habisi Yahudi. Selesai. Mereka bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan kondisi yang lagi seperti itu, datanglah utusan Raja Ghassan yang membawa suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang raja ini mengirimkan kabar berita satu dengan yang lainnya untuk menyampaikan kepada pembesar mereka. Maka kemudian utusan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada Heraklius ini, Dihya al-Kalbi, ditanya, coba cari tahu, tanya kepada kata Heraklius, cari tahu utusan ini yang bawa surat, dia disunat atau tidak? Ya. Maka ditanya, apa benar saya dikhitan? Saya disunat. Dan ditanya lagi, apakah orang Arab semuanya dikhitan? Ya, antum tahu ikhwafillah, bahwa bangsa Arab keturunan Ismail alaihi salam, keturunan Ibrahim alaihi salam yang pertama mensyariatkan atau disyariatkan khitan kepada beliau. Jadi anak Ibrahim, Ishak dan Ismail, dua-duanya dan keturunannya dikhitan. Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Bani Israel yang dikhitan. Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab yang mereka juga dikhitan. Maka Heraklius mengatakan, "Hadza wallahi alladhi urid." Inilah mimpiku. Inilah mimpiku, kata dia. Maka kemudian Heraklius mengirim surat kepada temannya dengan bahasa Romawi. Dia mengirim surat bertanya kepada temannya yang di Romawi terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Menanyakan berita akan kenabian Nabi Muhammad. Dia menanyakan tentang itu. Dia punya teman di Romawi yang mengerti tentang peradaban, mengerti tentang kitab suci, menanyakan akan hal ini. Subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu juga utusan pembesar Busra dari Raja Ghassan ini menyampaikanlah, mengantarkan surat Rasulullah SAW kepada Heraklius. Dan Heraklius berkata kepada pengawalnya, coba carikan siapa orang yang ada di negeri Syam ini. Dia lagi di Elia, di negeri Syam. Ya, siapa dari orang-orang yang ada di sini yang dari kaumnya Nabi ini, pengaku Nabi ini. Saya ingin tahu tentang dia. Yang pada saat itu ada rombongan dagangnya Quraisy yang memang melakukan perjalanan rihlatas syita'i was-saif, yang mereka melakukan perjalanan antara musim dingin dan musim panas. Ya, ketika musim dingin mereka ke Yaman, ketika musim panas mereka ke Syam. Di saat itu Abu Sufyan bin Harb sedang di negeri Syam bersama beberapa kaum Quraisy dengan membawa barang dagangan mereka. Dan kemudian Abu Sufyan menyampaikan bahwa ada panggilan untuk orang-orang Quraisy untuk menemui Heraklius.
yang saat itu mereka sedang dagang, melakukan perdagangan di negeri Syam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di masa itu kita mengetahui, antum mengetahui bahwa Abu Sufyan ini dan orang-orang Quraisy dalam proses perdamaian dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam proses perdamaian, perjanjian Hudaybiyah. Maka mereka pun, Abu Sufyan CS, menemui Heraklius di Elia. Ditemukanlah dengan Raja Heraklius. Raja Heraklius duduk di kursi kekuasaannya dengan mahkotanya, dikelilingi dengan para pembesar-pembesar Romawi. Dan kemudian Heraklius memanggil penerjemahnya. Dan kemudian Heraklius memanggil penerjemahnya dan mengatakan, coba, dari rombongan yang ada ini, tolong tanyakan, siapa yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi ini? Dengan Nabi Muhammad. Siapa yang paling dekat kekerabatannya? Tanya kepada mereka. Maka kata Abu Sufyan, ana akrabuhum ilaihi nasaban. Saya yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad. Ditanya lagi oleh penerjemahnya Heraklius, maqarabatuka minhu? Apa hubungan kekerabatanmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Sufyan mengatakan, wa ibnu ammi, sepupuku, kata Abu Sufyan. Karena rombongan yang ada pada saat itu, kata Abu Sufyan, walaysa fir raqbi yauma idzin rajulun min bani Abdi Manafin ghairi. Tidak ada satupun dari rombongan Quraisy dari keturunan Abdi Manaf selain aku. Abdi Manaf ini, ikhwafillah, adalah kakek keempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek keempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah Abdu Manaf. Sehingga Abu Sufyan mengatakan dia adalah kekerabatanku. Dari Abdu Manaf muncul keturunannya yang satu di antaranya Bani Hashim dan kemudian yaitu Bani Harb, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Pertanyaannya, ini perlu antum pahami juga. Kenapa Heraklius mencari orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad? Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak ada lagi pencemoohan atau pencelaan karena faktor nasab dan keturunan. Ya, kalau diambil orang yang keturunan yang jauh, bisa jadi oh dia bangsa jelek, dia begini, dia begitu. Ya, mencemooh nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan dicari nasab yang terdekat, Heraklius setidaknya sudah memiliki keamanan jawaban dari sisi keturunan orang tersebut. Ya, Bismillah. Kemudian Heraklius memanggil Abu Sufyan. Kamu dekat denganku. Kamu dekat denganku. Setelah itu Abu Sufyan menyuruh, kemudian Heraklius menyuruh semua sahabatnya Abu Sufyan, orang-orang belakangnya Abu Sufyan, persis di pundaknya, di belakang pundaknya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan berkata pada penerjemahnya, qul li ashabihi, ini sailun hadza, an hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun, fa in kadzabani fakadzibuhu. Sampaikan kepada teman-temannya Abu Sufyan ya. Sampaikan kepada teman-temannya Abu Sufyan. Saya akan nanya-nanya kepada Abu Sufyan tentang orang yang ngaku nabi ini. Ya. Dan jika dia menjawab bohong, saya sampaikan kepada saya bahwa dia bohong. Ya. Kalian tunjukkan bahwa dia sedang berbohong. Subhanallah wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini cerdasnya Heraklius sebagai seorang pembesar negara besar pada saat itu. Kemudian Abu Sufyan, apa kata Abu Sufyan? Ini perkataan perlu diingat, dihafal, dipahami, ditulis dengan tinta emas. Diukir di hati setiap muslim dan mukmin. Abu Sufyan pada saat itu muslim atau kafir? Kafir. Lagi perang dengan Nabi Muhammad SAW dan di posisi perdamaian. Apa kata Abu Sufyan? Fawallahi laulal haya'u min an ya'thura ashabi annil kadhib lakadzabtuhu hina sa'alani walakinni istahyaitu an ya'thurul kadhiba anni fasadaqtuhu. Demi Allah, jika bukan karena aku malu, kata Abu Sufyan, jika bukan karena aku malu, sahabatku mengatakan aku sebagai Abu Sufyan sang pembohong, aku akan menjawab bohong pertanyaan-pertanyaan Heraklius. Namun saya malu. Jangan sampai nanti kaumku Quraisy mengatakan Abu Sufyan pembohong. Maka aku menjawab dengan jujur. Musyrik, kafir. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Saat itu dia masih musyrik dan kafir. Belum masuk Islam. Abu Sufyan memiliki
kehormatan dan harga diri, enggan untuk berbohong. Mana muslim-muslim yang mengatakan dirinya terhormat, muslim yang memiliki kejabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Mereka dengan gampangnya, dengan lihainya berbohong. Allahul Musta'an. Ini Abu Sufyan di saat kekafirannya, kesyirikannya, dia mengatakan, saya malu dikatakan sebagai pembohong. Kemudian penerjemah ini pun disuruh oleh Heraklius. Qul lahu kaifa nasabu hadzal rajuli fikum? Bagaimana nasabnya orang ini? Nasabnya Nabi Muhammad maksudnya. Maka Abu Sufyan mengatakan huwa fina tu nasabin. Nasabnya nasab yang paling baik, termasuk nasab yang terbaik. Kemudian ditanya lagi oleh Heraklius, "Fahal kana hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu?" Apakah pernah ada orang yang sebelum dia, sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengklaim bahwa dirinya seorang nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Abu Sufyan menjawab, enggak ada. Lah, tidak ada. Ditanya lagi oleh Heraklius, "Hal kana min abaihi min malik?" Apakah ada nenek moyangnya Nabi Muhammad ini seorang raja? Maka dijawab lagi oleh Abu Sufyan, lah, tidak ada. Tidak ada nenek moyangnya yang raja. Ditanya lagi oleh Abu Sufyan, ditanya lagi oleh Heraklius, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Dia diikuti oleh orang-orang terhormat, orang-orang besar, atau orang-orang lemah? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Orang lemah yang banyak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ditanya lagi oleh Heraklius, ayaziduna am yanqusun? Pengikutnya nambah atau berkurang? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal yazidun, nambah terus. Ditanya lagi oleh Heraklius, hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Apakah ada salah seorang follower atau pengikutnya Nabi Muhammad SAW setelah masuk Islam dia murtad karena tidak suka dengan ajarannya, tidak suka dengan ajaran Islam ini? Dijawab lagi oleh Abu Sufyan, lah, tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanya lagi oleh Heraklius, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qal? Pernahkah kamu meragukan kejujuran Nabi Muhammad sebelum dia mengklaim kenabiannya? Pernahkah kamu menganggap dia berbohong atau menuduhnya berdusta sebelum klaimnya dia bahwa dia seorang nabi? Maka Abu Sufyan mengatakan, lah, tidak pernah. Ditanya lagi, hal yaqdir, apa dia pernah mengingkari janji? Apa dia pernah mengingkari janji? Dijawab oleh Abu Sufyan, lah, enggak pernah. Wa na'nul ana minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Namun sekarang kita lagi masa-masa perjanjian memang. Masa-masa perjanjian Hudaybiyah. Sekarang ini sedang ada masa-masa perjanjian. Dan kata Abu Sufyan, saya nggak tahu ujungnya gimana. Saya nggak tahu untuk urusan ini, apakah dia masih jujur atau tidak. Apa kata Abu Sufyan? Walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an atanaqqasu fihi ghaira hadhil kalimat. Tidak ada cara sedikit pun saya untuk menyisipkan suatu kalimat untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW kecuali omongan ini. Yaitu, saya nggak tahu. Sekarang kita sedang fase perjanjian, apakah itu akan berlangsung dengan baik atau tidak. Cuman itu ucapan Abu Sufyan untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ditanya lagi oleh Heraklius, hal qataltumuhu? Kalian berperang dengannya? Dijawab oleh Abu Sufyan, na'am. Ya, kami berperang dengannya. Ditanya lagi, fa kaifa qitalu kana qitalukum iyyahu? Bagaimana proses peperangan antara kalian dengan Nabi Muhammad SAW? Abu Sufyan mengatakan, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan antara kami dengan beliau, ya silih berganti. Kadang dia menang, kadang kita yang menang. Ditanya lagi oleh Heraklius, madza ya'murukum? Ditanya tentang risalah. Ini yang ditanya Abu Sufyan waktu itu masih kafir, musyrik. Ya, bukan ustadz, bukan dai, bukan orang alim. Ya, untuk mengabarkan kepada antum, kepada kita semua ikhwafillah, seberapa paham Abu Sufyan tentang Islam. Ditanya, Abu Sufyan masih kafir pada waktu itu. Madza ya'murukum? Kalian disuruh apa? Apa perintahnya? Dia ngajak apa? Dijawab oleh Abu Sufyan, ya'muruna an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'an. Wa yanhana amma kana ya'budu aba'una wa ya'muruna bis salati
wassidqi, wal-afafi, wassilati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia menyampaikan risalah Islam seperti seorang ustadz dan dai. Padahal dia kafir, musyrik. Muhammad memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja. Dialah satu-satunya. Dan kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia melarang kita untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kita. Dia menyuruh kita untuk menjalankan sholat. Untuk berkata jujur. Untuk menjaga kehormatan diri. Dan menyambung silaturahmi. Allahu Akbar. Abu Sufyan, musyrik, kafir. Ini anak tegaskan berulang-ulang kepada antum, kepada kita semua ikhwafillah. Untuk menggambarkan seberapa paham si kafir itu tentang agama kita. Dan jangan sampai antum, kita yang muslim, tidak lebih mengerti tentang Islam. Allahul Musta'an. Maka Abu Heraklius berkata lagi, Raja Romawi ini berkata lagi kepada penerjemah-penerjemahnya. Sampaikan kepada Abu Sufyan. Aku kan tadi bertanya kepadamu tentang nasabnya. Dan kamu sebutkan nasabnya adalah nasab yang terbaik. Demikian pula semua nabi. Semua nabi diutus dengan nasab terbaik. Hati-hati nanti hilang. Bukan sendok garpu. Balikin ke belakang. Ya. Kemudian, aku tadi bertanya kepadamu. Apakah sebelumnya ada orang yang mengatakan pendapat yang sama seperti seperti Nabi Muhammad? Dan kamu katakan nggak ada orang yang sebelum Nabi Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Karena aku bertanya, kenapa aku bertanya seperti itu? Karena jika ada sebelum Nabi Muhammad yang mengklaim yang seperti itu, aku akan berpendapat orang ini adalah orang yang mengulang pendapat orang sebelumnya. Orang yang mengulang pendapat orang sebelumnya. Orang yang sebelumnya coba-coba, gagal, dia coba-coba lagi. Dan aku bertanya lagi kepada kamu. Apakah ada di antara nenek moyangnya seorang raja? Kamu katakan tidak ada. Karena, kata Heraklius, andai kata ada di antara nenek moyang Nabi Muhammad seorang raja, aku akan mengatakan ini orang sedang mengharapkan kekuasaan dari nenek moyangnya. Ya, ingin meraih dinasti nenek moyangnya. Ya, karena kekuasaan itu sangat menipu dan menggiurkan. Ikhwatillah. Menipu dan menggiurkan. Oleh karena itulah sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa diambilnya kekuasaan dari seseorang itu identik dengan naza'. Apa itu naza'? Naza' itu orang yang sedang sakaratul maut. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya Allah, raja dari segala raja, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau watanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Allah menyebut pencabutan atau pengambilan kekuasaan itu dari Allah seperti ibaratnya dengan naza'. Ya, seperti orang sedang sakaratul maut. Maka antum melihat, kita menyadari begitu banyaknya orang ketika mereka duduk di akhir-akhir kursi kekuasaannya, mereka enggan meninggalkan kursi tersebut karena seperti hilangnya kekuasaan itu, seperti dicabutnya nyawa mereka. Allahul Musta'an. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Heraklius, karena jika di antara nenek moyangnya ada seorang raja, pasti aku akan katakan dia adalah keturunan yang ingin mengembalikan kekuasaan nenek moyangnya. Dan aku lagi bertanya kepada kalian, pernahkah kamu menuduh dia berbohong? Sebelum dia mengklaim dirinya seorang nabi, kamu katakan dia tidak pernah berbohong. Dan di situ aku sadar, kata Heraklius, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharal kadhiba 'alan nas wa yakdzib 'ala Allah. Di situ aku sadar bagaimana dia mau berbohong, bagaimana dia yang tidak suka berbohong kepada sesama manusia, kemudian dia mau berbohong atas nama Allah. Mustahil. Aku bertanya lagi kepadamu, apakah dia diikuti oleh orang-orang terhormat dan mulia atau orang-orang lemah? Dan kamu mengatakan bahwa pengikutnya adalah orang-orang lemah. Dan seperti itulah pengikut para rasul, orang-orang lemah. Aku tanya lagi, apakah pengikutnya nambah atau berkurang? Kamu katakan pengikutnya nambah. Demikianlah iman. Sampai nantinya sempurna. Hatta yatim. Sampai sempurna. Dan aku bertanya lagi, apakah ada yang murtad karena tidak suka dengan ajaran yang dibawanya setelah dia masuk Islam? Dan kamu katakan tidak ada.
Demikian pula lah iman. Ketika iman itu sudah masuk ke dalam relung hati seseorang, tidak akan mudah dicabut dari hati tersebut. Aku bertanya lagi, apakah dia pernah mengkhianati janji perjanjian? Dan kamu menyebutkan tidak pernah. Demikian pula para rasul tidak pernah mengkhianati janji. Dan aku bertanya kepadamu, apakah kalian berperang melawannya? Dan kamu katakan, iya, terjadi peperangan. Dan kamu katakan kemenangan itu silih berganti. Kamu menang sekali waktu dan mereka menang. Dan dia menang sekali waktu. Demikian pula para nabi dan para rasul. Mereka diuji. Mereka mengalami ujian-ujian. Kalah dan kalah. Namun akhir happy ending kemenangan itu adalah untuk para nabi dan para rasul. Dan aku bertanya kepadamu, apa yang dia bawa? Dia mengajak kepada apa? Kamu menyebutkan bahwa dia mengajak untuk menyembah Allah saja. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan melarang kalian untuk menyembah berhala. Menyuruh kalian untuk menegakkan sholat, berkata jujur dan menjaga kehormatan diri. Andai kata apa yang kamu ucapkan itu benar, kata Heraklius, andai kata yang kamu ucapkan itu benar, dia akan menguasai apa yang aku pijak ini. Syam akan dikuasai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun walam akun adhunnuhu annahu minkum. Aku sudah menduga bahwa Nabi itu bakal muncul memang. Tapi aku tidak menduga kalau itu dari kalian, dari bangsa Arab. Walau anni a'lamu annahu akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Andai kata aku tahu bahwa dia dari kalian, aku akan mengerahkan semua potensiku untuk bertemu dengannya. Walau kuntu indahu laghassaltu an qadamai. Andai kata aku berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan cuci kedua kakinya. Wala yablughanna mulkuhu ma tahta qadamai. Dan kekuasaannya akan sampai di bawah kakiku ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kemudian Heraklius mengambil surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut yang dibawa oleh Dihyah, ya, yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kemudian diminta untuk dibacakan surat tersebut. Apa isi surat? Maka disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi wa rasulihi ila Hirqal azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aslim taslam. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmul irisiyin. Wa qult ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau membacakan sampai akhir ayat surat Ali Imran ini, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ikhwatal iman, isi surat itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius pembesar Romawi, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Kalimat salamun ala man ittaba'al huda hanya boleh ditujukan kepada orang kafir. Tidak boleh ditujukan kepada sesama muslim. Misalnya antum dalam satu majelis mengatakan salamun ala man ittaba'al huda kepada kaum muslimin yang hadir, ini haram hukumnya. Kalimat ini hanya boleh ditujukan kepada orang kafir. Amma ba'd, adapun selanjutnya, aku mengajakmu untuk dengan seruan Islam. Masuk Islam, kamu selamat. Dan Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali. Maksudnya apa pahala 2 kali? Karena kamu telah beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil, dan sekarang kamu beriman kepada Al-Quran. Kamu dapat pahala 2 kali. Namun jika kamu tidak mau, kamu akan menanggung dosanya semua rakyatmu. Dosanya orang-orang Romawi yang mereka itu memeluk agama Islam. Memeluk agama Kristen. Kemudian
Nabi SAW membacakan firman Allah di surat Ali Imran ini. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah, wahai ahlul kitab, mari kita kepada satu kalimat yang benar antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah. Kami tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah ada di antara kita dan kalian, kita menjadikan di antara kita Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Dan jika kalian berpaling, saksikanlah bahwa kami adalah muslim. Apa yang terjadi kepada Heraklius ketika membaca surat ini? Ketika dibacakan surat itu kepada Heraklius, Heraklius bergetar tubuhnya, gemetar. Ihtazza wa ta'athar. Dia bergemetar. Sampai Abu Sufyan yang melihat fenomena itu, dia mengatakan setelah membaca surat itu membuat takut Heraklius, Raja Romawi, ketakutan. Dan terjadi kegaduhan, suara yang meninggi, dan kita pun akhirnya kita dikeluarkan. Kata Abu Sufyan, kita diusir. Kita orang-orang Quraisy diusir keluar dari majelisnya Heraklius. Dan aku pun mengatakan kepada teman-temanku orang Quraisy, laqad amira Amru ibnu Abi Kabashah, innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar, wa maziltu muqinan annahu sayadhhar hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Kata Abu Sufyan, ternyata pengaruhnya putra dari Abu Kabashah ini sudah semakin kuat. Kata Abu Sufyan. Maksudnya siapa putra Ibnu Abi Kabashah? Ibnu Abi Kabashah ini adalah suami dari Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi putra dari Abi Kabashah maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinisbatkan kepada ayah susunya, Abu Kabashah, ayah pengembala kambing. Ya, bapaknya para pengembala kambing. Ternyata pengaruhnya anak dari Abu Kabashah ini semakin kuat sampai bangsa bule ini ketakutan dengan surat ini. Dan di saat itu aku memiliki keyakinan bahwa Allah akan memenangkan agamanya, sampai keyakinan itu mengantarkanku untuk memeluk agama Islam. Itu kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Maka pulanglah Heraklius ke Hims. Ya, Hims ini adalah salah satu kota di Suriah. Dan dia belum sampai ke sana, belum sampai ke Hims, sampailah surat dari teman dia, temannya yang dia bertanya di awal kisah ini. Dia mengirim surat kepada temannya dari orang Romawi tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata temannya ini menyampaikan jawaban terhadap Heraklius, persis pendapatnya seperti pendapat Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW. Bahwa memang benar itu adalah utusan Allah yang muncul, dan memang benar dia adalah seorang Nabi. Maka Heraklius pun mengumpulkan pembesar-pembesar Romawi di salah satu istana kecil, ya, sebuah istana kecil, jadi suatu hall, ya, sebuah hall, ya, di Hims tersebut ada sebuah hall. Dia kumpulkan pembesar-pembesar Romawi di sana. Dia memerintahkan supaya pintu-pintu hall ini ditutup semua. Ya, dia memerintahkan supaya pintu hall ditutup. Dan setelah itu Heraklius berkata, wahai masyarakat Romawi, apakah kalian dan kesuksesan mengharapkan, maukah dengan mengikuti nabi baru yang muncul ini? Ya, kan, kepada pengikutnya, iman kepada nabi yang baru ini. Kita beriman kepadanya supaya kekuasaan kita tetap langgeng. Namun ikhwatal iman, ternyata para pengikutnya Heraklius lari tunggang langgang menghindari ajakan Heraklius ini. Mereka lari meninggalkan pertemuan itu.
Namun mereka menyadari pintu hallnya terkunci semuanya. Terkunci. Di situ Heraklius melihat, wah, ternyata harapan agar pengikutnya akan mau beriman itu adalah harapan yang kecil, yang hampir yang mustahil. Dan di saat yang bersamaan, Heraklius akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Dia akan kehilangan kekuasaannya. Maka kemudian Heraklius mengatakan, kalian kembali di sini. Kumpul kembali di sini. Dia perintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan tokoh atau pembesar-pembesar Romawi yang aku sampaikan kepada kalian itu sebagai bentuk ujian saja, tester saja. Apakah kalian tetap istiqomah di agama Kristen kalian? Atau kalian dengan mudahnya keluar dari agama Kristen ini untuk memeluk Islam? Ya. Dan ternyata menjadi pilihanku. Maka mereka pun semuanya ikhwatul iman. Heraklius memuliakan utusan Nabi Muhammad SAW, yaitu Dihya al-Kalbi, dimuliakan, dihormati, dimuliakan. Ya. Dan berkatalah dia kepada Dihya ini, sampaikan kepada Rasulullah bahwa saya Muslim, saya beriman. Kata Heraklius kepada Dihya al-Kalbi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dia mengatakan kepada Dihya, kamu tahu, saya mengkhawatirkan kekuasaanku. Ya, maka Dihya pun mengirim surat kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya masuk Islam. Ya, saya masuk Islam, namun saya mengkhawatirkan kekuasaanku. Dan bersama ini saya kirimkan beberapa dinar emas untuk Rasulullah SAW. Antum tahu ikhwafillah bahwa dinar ini mata uang Romawi, bukan mata uang Islam. Ya. Setelah Nabi SAW membaca surat yang disampaikan dari Heraklius, apa jawaban Nabi? Kadzaba aduwullah, laisa bimuslim, wa huwa 'ala nasraniyah. Heraklius berbohong. Musuh Allah itu berbohong. Dia bukan Muslim. Dia tetap di atas agama Kristennya. Maka Nabi, uang dinar itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dibagikan oleh beliau. Dan memang benar. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan membahas bagaimana Heraklius tetap di atas keyakinan dia, kekristenannya, dan tetap di atas kesesatan Kristen tersebut karena Heraklius nantinya akan memerangi umat Islam ya, setelah terjadinya peristiwa ini. Jadi tahun ke-8 terjadi perang Mu'tah, perang antara umat Islam dengan gerakan tentara Romawi untuk melawan kaum muslimin. Heraklius. Ini dua surat, ya. Yang pertama kepada Najasyi, yang kedua kepada Heraklius Romawi. Nanti kita akan membahas surat yang berikutnya, surat Rasulullah SAW kepada Kisra Persia. Raja akan melihat, antum akan melihat bagaimana ketika seseorang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah jaga mereka walaupun tidak beriman. Antum lihat bagaimana Nasrani, Romawi, dia memuliakan surat Rasulullah SAW, memuliakan utusan Rasulullah SAW. Ya, nah, karena dia memuliakan kekuasaan Rasulullah SAW, maka memuliakan surat Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjaga kekuasaannya. Berbeda dengan nanti Kisra Persia, ketika membaca surat Nabi Muhammad SAW, surat itu disobek-sobek oleh raja Persia. Setelah Nabi SAW mendengar berita bahwa raja Persia merobek-robek surat beliau, apa kata Nabi SAW? Mazzaqallahu
Allah akan merobes dia di bagian dari siapa yang memuliakan Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga, menghidupkan sunnahnya, memuliakan sunnahnya, apalagi beriman kepada beliau, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Dan yang menghinakan beliau, Allah akan hinakan dunia dan akhirat. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Tafadhal jika ada yang ditanyakan. Bismillah. Habis dikit lagi selesai. Silahkan ikhwafillah jika ada yang ditanyakan dari yang disampaikan. Barakallahu fikum. Banyak. Katanya bolongan kecil gitu banyak. Mana sampah? Di mana sampah? Dapur. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Kami Habis minum persilahkan dua. pada jamaah jika ingin Itu aja. menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi dengan Ustaz. Kami persilahkan. Baik, sambil menunggu ini ada satu pertanyaan Ustaz dari jamaah di YouTube. Bismillah, Ustaz, dalam perang Hudaybiyah bagian kedua, Urwah bin Said adalah seorang yang belum Islam. Apakah selanjutnya dia masuk Islam sebagaimana Abu Sufyan yang juga pernah menjadi kafir Quraisy? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, Ana belum mengetahui jawaban untuk pertanyaan ini. Boleh nanti antum japrikan ke Ana supaya nanti Ana cari informasi tentang hal itu di dalam kitab-kitab Siratus Sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah. Coba nih. Baik, tafadhal kepada jamaah kami persilahkan jika ingin bertanya atau berdiskusi. Bukan masuk angin tapi kesurupan. Ini ada pertanyaan sambungannya Ustadz. Ustadz dari penanya yang sama. Ketika Heraklius membohongi Rasulullah SAW bahwa Heraklius masuk Islam, ternyata tidak dan akhirnya dinar yang diberikan tadi dibagi-bagikan. Apakah Heraklius mengetahui hal tersebut, Ustadz? Apakah Heraklius mengetahui bahwa Rasulullah SAW tahu bahwa dia berbohong? Begitu maksudnya. Naam, baik, betul Ustadz. Mungkin di awalnya tidak. Tapi dia mengetahuinya setelah peristiwa perang Mu'tah. Ya, peristiwa Mu'tah menjadi pembuktian akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap klaimnya Heraklius semakin memantapkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan juga yang masuk Ustaz. Semoga Ustaz dan seluruh jamaah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai perjanjian Hudaybiyah, adakah di antara tokoh-tokoh Quraisy yang menerima Islam? Lalu apakah Ja'far ibnu Abu Thalib dan kaum muslimin yang awalnya berhijrah masih berada di Habasyah sewaktu surat Rasulullah tiba di tangan Raja Najasyi? Kemudian mungkin ada satu lagi Anda susulkan setelahnya Ustadz ya. Jadi pertanyaan yang pertama, adakah di antara tokoh-tokoh Quraisy yang menerima Islam setelah selesai perjanjian Hudaybiyah? Habis selesai.
Bisa antum share teksnya ke Ana? Baik, Bisa Ana share belum? di kolom chat barusan Ustaz. Baik. Lebih? Dikit lagi. Nah. Di antara tokoh Quraisy yang menerima Islam, apakah Ja'far bin Abu Qabbasah tiba di An-Najasyi? Siapa nama sebenarnya Heraklius? Nah, nantinya Ja'far bin Abu Thalib akan balik ke kota Madinah setelah peristiwa pulangnya Ja'far bin. Adakah tokoh-tokoh Quraisy yang menerima Islam setelah perjanjian Hudaybiyah? Ada. Di antaranya seperti Amr ibn al-As, bagian dari rentetan kisah yang terjadi pada tahun ini insya Allah. Tahun ke-7 Hijriyah ini. Heraklius, nama aslinya Heraklius, sebentar jemaah. Barakallahu fikum. Bahwa Allah alam, karena tidak disebutkan di dalam di dalam kitab sirah yang ada bersama anak terkait dengan nama asli dari Heraklius ini. Cari informasi dari beberapa literatur yang lain. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Belum ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Mungkin ada nasihat penutup dari Ustadz sebelum kita akhiri. Dan keluarga sepertinya sudah ingin bersama antum Ustadz. Wafillah rahimani wa rahimakumullah. Iya, anak-anak lagi ngumpul semua di sini sama anak. Yang subhanallah. Wafillah rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat di dalam beberapa surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana reaksi mereka yang menerima surat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Najasyi dengan Islam dan imannya, kemudian dia menjadi manusia yang mulia, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyolati jenazahnya walaupun dari kota Madinah, disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendoakannya dengan Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Dan apa jadinya Heraklius? Setelah dengan basirah, dengan mata kepalanya dan dengan hatinya dia melihat kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika dia menolak, apa jadinya? Ikhwafillah, dan juga di sini mengajarkan kepada kita bagaimana sikap Abu Sufyan dengan kejujurannya, yang itu menggiring beliau untuk menjadi orang mukmin nantinya. Ternyata kejujuran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kalian bertakwa kepada Allah dan berkata perkataan yang benar, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Ketika seseorang itu berkata jujur, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini pelajaran banyak, sangat banyak pelajaran berharga bagi kita semuanya, ikhwafillah. Yang di antara pelajaran berharga itu, jangan sampai kita yang muslim dan terakhir muslim sedikit tahu tentang Islam, dan banyak mereka di luar Islam banyak tahu tentang Islam. Allah
Kajian berikutnya masih dengan tema yang serupa, bagian kedua, surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di muka bumi untuk menyampaikan kebenaran dari dinul Islam. Barakallahu fikum. Mungkin ini ikhwafillah kesempatan kita ngaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji memberi manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.